الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. Sampai di mana? Hah? Halaman berapa? Hah? 44. Berapa baris dari atas atau dari bawah? Hah? Sudah itu kayaknya. Al-As bin Wa'il. Sudah itu kayaknya. Ada yang lain? Ada yang paling jauh dari ini? Ada? Tidak ada? (46) Sampai di mana itu? Hah? Wa anzala? Hah? Coba saya lihat berapa baris dari atas. Oh itu. Ada yang sama dengan itu? 46. Ada? Itu yang palingan ya, yang paling jauh ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharain amin. Fa anzalallahu fi sya'nil walidi fi suratil muddassir mukhatiban li rasulih dzarni wa man khalaqtu wahida. Itu ada yang sama dengan itu? Ada? Ya. Apa lain-lain kurasa pakai begini kayak rabung, kelihatan rabung. Oke. Fa anzalallahu, kemudian Allah turunkan fi sya'nil walid, tentang keadaannya Al-Walid ibn al-Mughirah fi suratil Muddassir, suatu ayat di dalam surah Al-Muddassir, mukhatiban li rasulihi, dalam keadaan mengkhitab ya, berbicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyi ayatnya? Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dan orang yang telah aku ciptakan dalam keadaan sendiri. Berarti ini kita berada pada tengah-tengah kisah ya. Berada pada tengah-tengah riwayat. Ini kita masih berbicara tentang al-iza ya, penganiayaan daripada orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih ada di pasal itu, di bab itu. Sampailah kepada kita pembahasan kita tadi, namun itu masih di tengah-tengah riwayat. Asalnya dari sebelah ya, asalnya 45 itu wa minhum al-Walid ibn al-Mughirah, dan termasuk orang-orang yang sering menganiaya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Walid bin Mughirah. Nah, di sini masalahnya, langsung ada ayat turun kepada Walid bin Mughirah di dalam surah Al-Muddassir terkait penganiayaannya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa bunyi ayat itu?
Darni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku ciptakan dalam keadaan sendiri. Rata-rata para mufassir itu mentafsirkan kata wahida, aku ciptakan dengan tanpa membawa apa-apa, la mala lahu, tidak ada pakaian, diciptakan dalam keadaan sendiri. Itu maksudnya diciptakan dalam keadaan sendiri, tidak apa nak bawa ke dunia ini, tidak ada. Sehelai benang pun tidak ada yang dia bawa. Nah, itu maksudnya dalam keadaan sendiri. Oke? Rata-rata mufassir mengatakan seperti itu. Cuma di sebagian riwayat ada yang mengatakan bahwa wahida itu adalah panggilan daripada Walid ibn Mughirah. Saya pernah ceritakan ya tentang Walid bin Mughirah. Pernah ya? Enggak ya? Jadi Walid bin Mughirah ini kenapa dia dipanggil sebagai wahid? Wahid itu artinya satu, yang satu. Karena memang beliau ini, bahasa beliau ya, dia ini adalah orang yang memang sendiri pada masanya. Artinya dari segi kekayaan, dari segi ketampanan, dari segi fisik, dari segi kedermawanan dan lain sebagainya, memang tidak ada yang kalah. Khususnya kekayaan lah. Dalam riwayat dikatakan kekayaannya mulai dari Tihama sampai Yamama. Relasi bisnisnya luar biasa sekali luasnya. Dia orang kaya, bahkan tokoh yang sangat terkenal. Bahkan perkataan-perkataannya itu atau sikap-sikapnya itu dijadikan panutan oleh orang-orang pada saat itu. Itu Walid bin Mughirah. Saking kayanya dalam beberapa riwayat itu di zamannya kalau ada orang berangkat naik haji, ya, maka semua jamaah haji itu yang tanggung makanannya adalah dia. Dalam riwayat itu dikatakan di setiap harinya dia memotong 10 ekor onta untuk 40 hari ke depan. Bayangkan ya. Itu saking kaya. Setiap hari hanya sendiri saja itu. Tapi zaman sekarang tidak bisa seperti itu. 10 ekor onta untuk zaman sekarang itu satu kloter saja itu sudah habis itu. Beda dengan zaman-zaman dulu orang-orang berangkat haji pada zaman dahulu. Yang jelasnya riwayat itu menggambarkan betapa kayanya dia. Memang orang terpandang. Sendiri saja, makanya disebut dengan wahid. Asal mula kata wahid itu muncul pada dia karena apa? Karena kelambu Ka'bah itu, ya, apa namanya itu, kelambunya ya, itu digilir. Biasanya orang patungan untuk membiayai kelambu Ka'bah itu dalam 1 tahun. Ada tugas-tugas khusus itu. Ada tugas-tugas khusus, ada yang menangani masalah Zamzam, ada yang menangani masalah jemaah haji, ada yang menangani masalah Ka'bah. Nah, untuk masalah kelambu itu biasanya orang bergiliran patungan itu untuk yang sudah ditentukan kelompoknya ini. Nah, dia patungan itu dalam 1 tahun itu mereka bergantian. Nah, dia pernah 1 tahun dia sendiri saja yang tangani itu masalah kelambu itu, biayanya dan lain sebagainya. Makanya disebut dengan wahid. Kemudian kehebatan dia juga dalam hal berperang, dia lengkap. Tampan, kaya, lengkap itu lalu. Makanya dia jadi panutan lah, kurang lebih seperti itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan laukana itu Walid kada ayyakuna nabiyan. Walid bin Mughirah hampir saja dia menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena memang dia di antara orang yang pertama kali di zaman jahiliyah mengharamkan khamar. Dia tidak suka perzinahan, dia tidak suka mabuk-mabukan, dan dia mempelajari agamanya Nabiullah Ibrahim. Makanya dia dihormati karena memang segala sisi dia luar biasa sekali. Dia dermawan. Dia juga kalau berperang selalu menang dalam pertempuran. Dia tidak pernah takut dan lain sebagainya. Makanya tidak ada orang seperti dia. Tidak ada dari segala sisi. Makanya disebut dengan wahid. Nah, ini dia yang sedang disebut oleh Allah. Atas dasar riwayat itu, maka kalau mau diartikan fadzarni wa man khalaqtu wahida, maka biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan dalam keadaan sendiri dari segi kekayaan dan lain sebagainya. Tunggallah, kurang lebih seperti itu. Itu Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi orang luar biasa sekali. Bayangkan saja riwayat sampai mengatakan andai kata hampir saja dia menjadi seorang nabi. Seandainya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terlahir di masa itu, maka dia nabinya. Tapi karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir pada saat itu, pamor Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi
pamor dia. Nah, akhirnya tidak jadi nabi ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi sama dengan Ronaldo atau Messi atau siapa saja. Ronaldo itu hebat. Mulai dari Sporting Lisbon ke Manchester United, kemudian ke Real Madrid, kemudian ke Juventus. Wah, hebat sekali dia. Trofi banyak sekali. Cuma satu saja masalahnya, satu saja. Dia lahir pada waktu yang tidak tepat. Dia lahir ketika Messi ada. Jadi jangan tersinggung penggemar Ronaldo ini, jangan tersinggung. Main-main saja, itu main-main saja. Jadi sama statusnya dengan Walid ibn Mughirah. Kurang lebih seperti itu. Dia orang hebat, bahkan hampir cuma karena dia terlahir pada waktu yang salah, itu saja. Salah satu riwayat yang apa namanya, yang banyak biasa diriwayatkan oleh mu'arrikh terkait dengan kehebatan dia dalam hal hadmul Ka'bah. Ada peristiwa perenovasian Ka'bah. Dulu pernah saya cerita di sini itu sampai berapa kali itu, sampai kepada Raja Salman yang sekarang itu direnovasi Ka'bah. Pernah juga terjadi sebelum kenabian, pernah itu terjadi. Orang pada saat itu takut untuk memulai merenovasi Ka'bah. Mau diruntuhkan Ka'bah, pada takut semua orang. Kenapa? Karena ini Ka'bah sakral. Tidak ada, sedikit saja dicungkil. Bahkan pernah dalam satu riwayat, ada orang batanya saja, dia mau renovasi, batanya saja dia cungkil itu, mau dicabut, tiba-tiba terjadi gempa. Tidak jadi. Nah, di zamannya pernah satu ketika dia yang duluan, Walid bin Mughirah ini. Dia duluan, orang pada saat itu menanti-nanti, takut semua orang, bahaya. Tapi dia berani pada saat itu. Akhirnya naruntuhkan satu batunya. Setelah naruntuhkan kemudian nabiarkan. Karena biasanya dalam tradisi mereka kalau ada yang coba macam-macam itu Ka'bah, esok itu entah mati entah terjadi bahaya sama dia. Saking sakralnya itu Ka'bah. Nah, Walid bin Mughirah pertama kali dia mulai, orang menanti pada saat itu. Kata mereka, kita tunggu besok hari. Kalau dia mati sebentar malam berarti ya jangan coba-coba. Tapi keesokan harinya ternyata tidak terjadi apa-apa sama dia. Nah, itu semakin menaikkan posisi dia sebagai seorang tokoh. Nah, itu Al-Walid ibnul Mughirah. Nah, kita sedang berbicara tentang dia sekarang. Masalahnya setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, justru dia termasuk orang yang sangat membangkang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang baik loh, orang baik. Nah, itu dia. Masalahnya di mana? Satu. Gampang dimujawab. Masalahnya di mana? Dia orang dermawan, orang baik, dia terkenal. Hebat. Zina dia larang, khamar dia tidak izinkan, dia mempelajari agamanya Nabiullah Ibrahim. Sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita ajaran Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam sama. Tapi satu masalah. Apa dia? Apa? Satu saja. Apa? Satu kata. Kenapa bisa begitu? Ya, apa? Sombong, takabbur, batoral hak, menolak kebenaran. Di situ. Itu saja masalahnya. Di situ masalahnya. Takabbur, sombong, angkuh. Ya, ini memang bahaya. Maka wajar dalam riwayat dikatakan at-takabbur umul khati'ah. Takabbur itu, sombong itu adalah induknya kesalahan itu. Iblis, kesalahan pertama yang dilakukan di muka bumi ini dalam sejarah alam adalah takabbur. Kesombongan iblis tidak mau sujud kepada Nabiullah. Di situ masalahnya. Kalau bisa kita elakkan itu takabbur yang ada pada diri kita. Oke, nah ini dia. Fadharni wa man khalaqtu wahida. Tinggalkanlah aku dan orang yang aku ciptakan dalam keadaan sendiri. Biarkan saya yang balas dia. Saking jengkelnya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus siapa mau baca silakan. Siapa? Silakan, siapa mau baca? Mewakili. Sembarang mau. Khalid, silakan. Bisa nggak dibuka ini? Kayak Rabu kelihatan dulu lain-lain. Oke, enggak masalah ya. Terus nih. Ya, sudah nih. Ya, mukhatiban li rasulihi, bercerita itu mengarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ayat tersebut. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku dan orang yang aku ciptakan dalam keadaan sendiri. Tidak ada harta, tidak ada apa-apa. Oke.
Nah, kemudian setelahnya dia tumbuh besar, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku jadikan kepada dia harta yang sangat banyak. Mamdud itu panjang. Jadi memang kaya raya dia pada saat itu. Terus wa banina syuhuda, dan anak-anak yang senantiasa hadir. Itu adalah salah satu nikmat. Harta yang banyak, anak senantiasa hadir, tidak pernah kemana-mana, itu nikmat yang luar biasa. Biar banyak anakmu tapi selalu kena tinggalkan, tidak ada juga gunanya. Tidak pernah kena perhatikan, tidak ada gunanya. Tapi keistimewaan Walid bin al-Mughirah, dia tidak pernah ditinggalkan oleh anak-anaknya. Ada terus, itu kebahagiaan yang luar biasa. Lengkap kita satu keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu. Allah berikan juga itu kepada dia. Wa banina syuha, dan anak-anak yang senantiasa hadir, membantu, menolong, memperhatikan, merawat, dan lain sebagainya. Banyak anaknya, dalam riwayat ada mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, berbeda-beda riwayat. Tapi di antara semua anaknya itu ada satu anaknya yang sangat terkenal, yang kelak kemudian menjadi seorang panglima besar. Siapa dia? Angkat tangan, cepat. 1. Bagus. Khalid bin Walid. Itu dia anaknya itu. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid al-Mughirah, yang kemudian digelar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Saifullahil Maslul. Ya, Saifullah, ada yang digelar dengan pedang Allah Subhanahu wa taala. Itu anaknya dia. Nah, kita sekarang bercerita tentang bapaknya yang kafir. Oke. Terus wa mahattu lahu tanhida, dan aku bentangkan kepada dia sebentang-bentangnya kemegahan, keluasan rezeki, lapang dan semacamnya. Summa yatma'u an azida, kemudian dia serakah untuk aku tambahkan. Nah, begitulah keserakahan. Ada bahasa kasarnya, kalau dikasih hati minta jantung. Itu sifat manusia seperti itu. Dikasih 1 mau 2, dikasih hati minta jantung. Ada hadis masyhur itu, saya lupa riwayatnya. Laukana li bani Adam wadiyain, andai kata anak cucu Adam itu mempunyai 2 wadi min zahabin, dari emas, 2 lembah dari emas, itu semua milik dia, maka dia akan berangan untuk ditambahkan satu lagi. Riwayat sahih itu, hadis sahih. Wala yamla pahu illa turab, dan tidak akan memenuhkan mulut dia kecuali tanah. Nanti puas kalau mati, itu maksudnya, kurang lebih seperti itu. Sifat manusia seperti itu. Nah, dia juga kurang lebih seperti itu. Summa yatma'an azida, dia kemudian serakah, rakus, agar supaya aku tambahkan, minta lagi tambah terus. Nah, kalla, tidak sama sekali. Innahu, sesungguhnya dia, kana di ayatina anida, adalah dia terhadap ayat-ayat kami membangkang. Tidak pernah mendengar apa-apa yang berkenaan dengan ayat yang telah kami turunkan kepadanya. Pernah ya, satu ketika dia kayaknya di sini juga. Jadi kita sedikit review saja pada pembahasan sebelumnya, karena kita di tengah riwayat. Dia pernah mendengar satu ayat dalam Al-Quran dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai dia hampir masuk Islam pada saat itu. Wow, sudah tertarik hatinya untuk masuk Islam mendengar bait-bait atau bacaan-bacaan mukjizat Al-Quran itu. Sampai orang pada saat itu, kan dia tokoh, orang-orang pada saat itu mengatakan ini bahaya ini, karena sudah ada kecenderungan kayak mau masuk Islam ini Walid bin Mughirah. Jadi termasuk Abu Jahal, ini bahaya nih, kalau dia masuk Islam maka semua orang Arab itu masuk Islam. Itu kata pada saat itu. Nah, akhirnya Abu Jahal yang pengaruhi. Nah, itu masalahnya, dipengaruhi. Lama dia gambarkan di tengah orang-orang pada saat itu tentang Al-Quran. Al-Quran itu manis, Al-Quran itu lembut, nikmat. Muhammad itu bukan penyihir, Muhammad itu bukan dukung, Muhammad itu bukan pendusta, dan lain. Dia sebutkan bagus-bagus semua karena memang orangnya baik. Cuma setelah lama kelamaan kemudian orang-orang pada saat itu bertanya, kalau dia bukan penyihir, bukan orang gila, lantas apa? Terdiam dia pada saat itu. Diam lama. Tiba-tiba dia mengatakan apa? Innahu huwa sahir. Dia itu adalah seorang penyihir. Langsung gembira semua orang-orang kafir pada saat itu. Tidak jadi masuk Islam. Nah, itu ada riwayat yang masyhur itu. Tidak jadi dia masuk Islam. Nah, inilah ayatnya turun. Dia membangkang terhadap ayat-ayat yang kami berikan, kami turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan paksa dia, kata Allah, su'uda dengan kesusahan. Su'uda itu menanjak, sa'uda. Jadi di dalam beberapa riwayat diciptakan khusus kepada Walid bin al-Mughirah satu gunung yang itu dipaksa dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka untuk mendaki gunung neraka itu. Okey. Fakkara wa qaddara. Nah, ini dia, innahu fakkara, sesungguhnya dia berpikir-pikir. Nah, itu dalam kisah yang tadi itu. Hampir masuk Islam, cuma berpikir. Faqaddara, kemudian dia tentukan pilihannya. Fakutila kaifa qaddara, maka dia pun dibunuh seperti ketentuan yang dia tentukan. Dia memilih yang mana? Dia memilih kafir, maka dia mati dalam keadaan kafir. Fakutila kaifa qaddar, summa kutila kaifa qaddara. Kemudian ditegaskan lagi oleh Allah, kemudian dia dibunuh bagaimana dia menetapkan pilihannya. Itu menentukan pilihannya itu dalam artian masuk kafir, tetap dalam kekafiran. Kemudian summa nazara, kemudian dia melihat, mempertimbangkan, nazar, menimbang-nimbang. Summa abasa, kemudian dia merungut itu, mukanya tiba-tiba tidak baik. Ya, itu dalam riwayatnya itu memang ketika dia dengar ayat Al-Quran, kemudian dia gambarkan kepada kaumnya, dia gambarkan secara baik. Innahu la halawat, Al-Quran itu enak didengar, Rasulullah itu bukan penyihir. Tapi setelah lama-lama tiba-tiba berubah. Nah, itu abasa. Ketika dia sudah mau tentukan pilihannya itu kemana, berubah mukanya. Abasa wa basara, kemudian dia mengerukkan kening. Tambahan dia, kayak senyum dulu, senyum, kemudian setelah itu akhirnya tentukan ketetapannya. Nah, semua adbara wastakbar, itu dia terakhir. Kemudian dia pun membelakang, wastakbar, dan dia takabur atau dia sombong. Faqala, kemudian dia berkata, nah ini dia, in hadza illa sihru yu'sar. Sesungguhnya ini Muhammad ini, Al-Quran ini, sihru yu'sar, itu adalah sihir yang luar biasa. Yu'sar, sihir yang memberikan dampak luar biasa. Bahasa sekarang itu sihir sakti lah. Jadi dia mengatakan Al-Quran itu adalah sihir yang luar biasa. In hadza, tiadalah ini illa qaulul bashar, melainkan perkataan manusia. Dia bukan kalamullah. Al-Quran bukan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ia dikarang oleh seorang manusia yang bernama Muhammad. Kurang lebih seperti itu. Okey. Sa'uslihi saqar, aku akan nyalakan untuk dia neraka saqar. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai kepada 26. Okey. Ya. Wa anzala bihi aidan, dan ia turunkan juga bihi padanya, Allah turunkan kepada Walid bin Mughirah satu ayat juga di dalam surah Nun. Apa bunyi ayat itu? Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim. Wala tuti', dan janganlah engkau mentaati, tunduk, patuh, kulla halafin, kepada setiap yang selalu bersumpah. Halaf itu sedikit-sedikit bersumpah. Maksudnya di sini sumpah bohong ya. Tapi walaupun sumpah benar, ketentuan di dalam ajaran kita itu tidak boleh menganggap tidak boleh meringan-ringankan sumpah. Ada beberapa riwayat itu. Jadi saya harap santri begitu juga. Sedikit-sedikit, wallahi, demi Allah tidak boleh. Kecuali memang kepepet sama sekali, tidak bisa maki kalau tidak bersumpah baru gunakan. Tapi kalau tidak, ada larangan di dalam syariat. Sedikit-sedikit bersumpah dan lain sebagainya, tidak boleh. Okey. Wala tuti' kulla halafin, jangan kau taati setiap orang yang selalu bersumpah, kasiral halfi, ya, banyak sumpahnya. Wakafa, cukuplah bihadza, dengan ini, dengan ayat ini, zajiran, sebagai peringatan, liman i'tadal halfa, bagi orang yang terbiasa bersumpah. Jadi orang yang selalu bersumpah tak perlu dalil kemana-mana, ambil ayat ini saja, ini sudah cukup ini. Jadi tidak bolehlah kita sedikit-sedikit bersumpah ya, kecuali memang ya dia tidak percaya dan mudaratnya lebih tinggi. Kalau kita tidak bersumpah ya lebih baik kita bersumpah, wallahi bukan saya yang ambil, tidak masalah.
Nah, tapi kalau tidak ada dia apa-apa, hindari sumpah-sumpah begitu. Oke. Mahinin yang hina, hakirin, ya, yang hakir, hina, nista. Ya wa arada bihi, dan yang Allah maksud dengannya dengan kulla halafin mahin itu adalah al-kadzdzab, orang yang selalu berdusta, sedikit-sedikit berdusta. Itu alamatul munafik dalam beberapa riwayat, al-kadzdzab. Nah, dia seperti itu. Walid bin Mughirah. Terus li'annahu, sesungguhnya dia hakirun fi nafsihi, dia hina fi nafsihi, pada dirinya, dia menghinakan dirinya dengan berbohong itu. Jelas dampak dari kebohongan itu luar biasa sekali. Satu kali saja kita berbohong, maka orang itu tidak akan percaya lagi. Jadi kalau kita berbohong, seakan-akan kita menempatkan diri kita pada kehinaan. Kita sendiri yang menjatuhkan posisi kita dari yang selayaknya menjadi tidak layak. Satu kali berbohong itu orang sudah ya, itu mentong, itu selalu memang dia berbohong dan lain sebagainya. Orang begitu nih pandangannya. Jadi hindari berbohong itu. Bahkan dalam riwayat mengatakan la yazalul abdu yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Tidak senantiasa seorang hamba itu selalu berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai tukang dusta, bukan dicatat di sisi manusia. Nah, itu bahayanya yang namanya berdusta. Jadi harus jujur dalam keadaan apapun. Tolong jangan ada yang bohong-bohong. Sakit. Kenapa? Sakit saya. Oh, baru datang padahal tadi main-main. Main bola tadi. Sakit lah. Ya Allah ya Karim. Oke. Terus mana tadi nih? Hammazin. Ya, hammazin apa ini? Ayyabin, to'anin. Hammazin yang senantiasa mengaibkan, to'anin selalu menyerang. Ini juga ini masalah ini. Ayyab, hammaz, senantiasa mengaibkan. Apa itu? Tidak aku suka itu, jelek. Jangan begitu. Ayyab, amalnya tidak suka, selesai, tinggalkan saja. Tidak perlu ada sampai komentar yang saya tidak suka itu, tidak baik itu, jelek, apa gini, itu semua itu hammazin, semua itu yang begitu. Di ayat ini tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita umatnya juga seperti itu. Hammazin, ayyabin, selalu mengaibkan, to'anin itu selalu menyerang orang, menusuk orang, selalu mencela orang, mencaci maki orang, itu to'an itu. Terus masya'in binamim, yang senantiasa jalan dengan mengadu domba, kesana kemari, itu cerita saja, orang lain dicerita. Untuk apa tujuannya? Agar supaya dia bertengkar lah, mengadu domba antara satu dengan yang lain. Cerita ke sini, itu nang begini. Kesana lain lagi ceritanya, itu sana begini. Akhirnya berkelahi orang. Itu masya'in binamim, disebut dengan an-nammam, orang yang selalu mengadu domba. Nah, ini bahaya orang-orang yang begini. Oke, terus ini dia tafsirnya, yunkilul ahaditsa li ifsadi bainan nas. Dia memindahkan cerita-cerita tujuannya untuk merusak antara orang-orang. Orang yang damai, orang yang tenang itu diganggu saja. Tidak puas dia melihat orang bahagia, orang akrab dan lain sebagainya. Jadi bagaimana caranya agar rumah tangganya hancur, bagaimana agar supaya dia si bombe antara satu dengan yang lain. Nah, orang-orang seperti ini yang dimaksud masya'im binamim. Dalam irsyad itu ada riwayat panjang sekali, riwayat Israiliyat itu. Saya lupa itu riwayatnya. Yang jelasnya itu terkait dengan ada yang sudah baca itu riwayatnya itu, babun namimah dalam irsyad. Sudah ada sampai situ? Ada beberapa cerita bagus di dalam situ itu. Antara seorang perempuan dengan suaminya, kalau tidak salah itu berkenaan dengan masalah memotong. Ada yang dipotong itu, apanya? Jelasnya menarik itu cerita, tapi saya lupa. Cuma terbayang saja itu dalam bab namimah itu. Oke, jadi
Orang-orang yang seperti ini merusak di tengah orang-orang. Manna'in lil khairi, mencegah kebaikan. Jadi mencegah kebaikan, tidak suka kalau orang melakukan kebaikan. Ada peluang sedikit di antara orang-orang untuk melakukan kebaikan, dia cegat. Apapun cara dia lakukan. Bagaimana agar dia tidak melakukan suatu kebaikan, bagaimana agar dia tidak sholat, agar bagaimana agar macam-macam lah. Yang penting kebaikan. Jadi dia berusaha untuk menahan itu. Nah ini jelas sifatnya iblis. Sifatnya iblis itu ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan ke bumi, apa kata dia? La'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan hambamu semuanya. Setelah dia diberikan intizar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dia minta penangguhan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia minta penangguhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka laminal munzarin, kamu termasuk yang ditangguh ila yaumi yub'atsun, sampai kepada hari kiamat. Jadi makanya iblis itu dibebaskan. Andai kata Allah mau pada saat dia dilaknat, sudah dihilangkan, dibunuh iblis. Tapi karena dia meminta pembelaan, dan rahmat Allah itu luar biasa sekali, diberikanlah kebebasan sampai hari kiamat. Nah, situlah kemudian dia berkata, la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua hambamu. Wala aku udanna siratakal mustaqim, dan aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Cegat orang melakukan kebaikan. Itu sifat iblis. Justru kita istibaq, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan saling mencegah antara satu dengan yang lain. Laqudanna siratakal mustaqim sumala'atiyannahum, kemudian aku akan datangi mereka min baini aidihim, di hadapan mereka, wa min khalfihim, dan di belakang mereka, wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri. Itu perangkap iblis. Depan dia ada, di belakang dia ada. Kata para ulama, dia di belakang ada, terkadang menahan orang itu untuk tidak menuju ke depan, ke jalan yang benar, ditahan dari belakang. Dia ada di kiri dan kanan untuk menyenggol agar supaya dia jatuh atau terjerumus. Nah, dia ada yang di depan, ini yang jarang orang sadari. Ini bahayanya. Harus ilmu kalau dia ada di depan. Dia ada di depan apa? Dia ada di depan menuntun, menarik orang tersebut agar supaya tersungkur. Paham maksudnya itu? Paham kan maksudnya? Jadi ada tahan dari belakang, ya jelas melakukan kemaksiatan, didorong kiri kanan agar supaya dia tidak bersemangat dalam melakukan kebaikan. Tapi dituntun ke depan berarti melakukan kebaikan. Nah ini dia, dituntun oleh iblis ke depan, tapi dengan tuntunannya itu untuk menjerumuskan dia. Bahasa langsungnya saja begini, semangat dalam beribadah juga yang terlalu tinggi itu bahaya. Nah, bukan tidak baik ya, rawan lah bahasa kasarnya. Semangat dalam melakukan ibadah atau kebenaran itu terkadang rawan keterjerumusan. Itu perangkap iblis dari depan. Pernah dengar kisahnya Barsisah? Pernah? Barsisah itu yang dalam riwayat dikatakan 40 muridnya menyembah Allah Subhanahu wa taala antara langit dan bumi. Saking muridnya itu. Bagaimana dengan gurunya? Saking dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tersungkur juga oleh iblis, waliyadzubillah. Panjang ceritanya itu di dalam Irsyad, kalau saya tidak salah, Irsyadul Ibad itu ada kisahnya Barsisah. Itu yang jelasnya, ringkasnya itu, dalam mihrabnya, dalam saumaahnya, dalam tempat ibadahnya, di kediamannya, dia ada semacam ini mihrab, dia tempat khusus di kediamannya, di situ dia sholat, beribadah dan lain sebagainya, kurang lebih. Ini cerita Israiliyat ya. Tiba-tiba ada orang di sampingnya, luar biasa sekali ibadahnya. Ibadahnya luar biasa sekali. Siapa? Orang tua. Dia lapar, keluar dia makan. Nah, kemudian bersuci, masuk lagi beribadah kepada Allah. Buang air, keluar lagi dia. Masuk lagi. Tapi ini orang di sampingnya tidak pernah bergeser sama sekali. Di situ terus berzikir kepada Allah. Luar biasa. Timbul dalam hatinya,
berarti ada lagi orang yang lebih hebat dari saya nih. Wah, ini luar biasa sekali ibadahnya. Saya ini makan, saya lapar, saya keluar dan lain sebagainya. Orang, luar biasa sekali ibadahnya. Penasaran dia, mau belajar sama orang itu. Bagaimana sih kok bisanya seperti itu? Bagaimana caranya? Kata dia, kata yang orang tua yang di sampingnya, enggak bisa kamu kalah. Kenapa? Kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari kecil memang. Dari kecil memang kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang dari sononya. Berada, jadi kemudian jadi orang hebat, luar biasa, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Sedangkan saya, kenapa saya gigih seperti ini, luar biasa seperti itu? Karena saya pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah. Kemudian saya tobat. Tobat saya inilah semangat yang tinggi ini, merasa bersalah dan lain sebagainya. Saya mau dekat kepada Allah Subhanahu. Inilah yang membuat saya hebat, luar biasa seperti ini. Akhirnya, kalau begitu, maukah juga itu begitu? Akhirnya ya gampang, jika mau ya lakukan dulu kemaksiatan, nanti setelahnya kamu tobat. Kan begitu. Pernah dengar ya? Kisahnya bersih, kan begitu ceritanya. Lakukan dulu kemaksiatan, nanti baru tobat, baru beribadah kepada Allah. Insya Allah hebat kok, luar biasa sekali. Bahkan tidak mau. Akhirnya dia masuk di akalnya, berpikir-pikir. Oh iya, betul juga ini. Akhirnya, oke, dosa apa, kemaksiatan apa yang bagus saya lakukan? Ditawarilah, banyak ditawarkan. Begini, membunuh. Wah, tidak mau saya tidak mau membunuh. Saya ini tokoh di sini, terkenal satu kampung. Saya orang alim, orang hebat. Masa saya membunuh? Kalau saya membunuh itu langsung tersebar di masyarakat, ini bahaya ini. Tidak mau kayak yang begitu. Oke, begini saja. Berzina mau? Tidak mau berzina. Berzina itu kalau berzina tanpa hamil itu perempuan, ada anaknya, ya tersebar di masyarakat. Keliaran, ditahu saya yang melakukan itu. Apa? Gini saja, gampang saja. Yang kira-kira tidak ada orang tahu, cuma kamu dan Allah yang tahu. Gampang apa? Minum khamar. Akhirnya minum. Kan begitu ceritanya itu. Minum khamar di warung jandaya. Kebetulan ada janda di situ penjual khamar. Dalam satu riwayat, minum di situ. Teler. Namanya orang teler, akal hilang. Setelah akal hilang, tertarik kepada penjual khamar itu, simbahnya itu, langsung juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ujung-ujungnya hamil. Hamilnya itu sudah masyarakat tahu ini anak siapa ini? Kan bukan begitu tadi. Itu yang ada di pikirannya. Ya sudah, ketika dia tersadar, dia bunuh ceritanya ya. Dia bunuh itu agar supaya tidak diketahui. Tapi ternyata orang tua yang tadi itu adalah iblis. Dia yang menyampaikan kepada masyarakat bahwa rahib tadi itu melakukan kemaksiatan dan dialah pembunuh penjual khamar itu. Tidak percaya, saya tunjukkan makamnya, kata si iblis itu tadi. Masyarakat datang ke situ, betul. Dia temukan, akhirnya disalib, ditangkap rame-rame si rahib tersebut, kemudian disalib oleh masyarakat. Terakhir apa? Terakhir datang lagi tuh orang tua, bilang berapa? Panjang itu riwayatnya. Yang jelasnya datang itu iblis. Kesimpulan saya, dia datang kepada itu. Dia lihat pas semua tidak bisa apa-apa. Dan begini kata iblis itu, gampang ji kalau mau kelepas dari pasungan ini, gampang sekali ji kalau mau lepas. Jadi kalau begini kau tidak bisa kau beribadah, mau kau tobat kepada Allah, susah kau beribadah kalau begini. Satu saja, apa dia? Gampang ji, kalau mau kau sujud kau sama saya. Ya karena dia mau tobat, yang namanya orang mau lepas, mau tobat, mau kembali kepada Allah dan lain sebagainya, terpaksa sujud. Pas sujudnya langsung dibunuh juga oleh iblis. Mati kafir. Apa yang membuat dia begitu? Kegigihan dia dalam beribadah. Inilah tadi yang dimaksud dalam ayat, aku berada di depan itu. Depan dituntun. Jadi semangat kegigihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu jangan coba-coba. Kalau kita merasa semangat kita gigih dalam beribadah tapi kita tidak punya dasar, jangan coba-coba. Itu rawan sekali diombang-ambing oleh si iblis itu, dipengaruhi orang-orang yang seperti itu. Ilmu dulu baru ibadah. Mantapkan juga dulu ilmunya, kemudian baru beribadah. Nah, terakhir dalam ayat tersebut tidak disebutkan dua arah.
dalam ayat tadi. Min baini aydihim wa min khalfihim wa min shimalihim wa yaminihim. Ada dua arah yang tidak disebutkan oleh iblis. Bagus. Satu dari atas, kedua dari bawah. Kata para ulama itu menggambarkan kalau kita mau aman daripada perangkap iblis itu banyak-banyaklah beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak-banyak bersujud. Itu salah satu solusi agar kita terlepas daripada perangkap iblis. Ini akhir ayat ya. Oke, sampai situ saja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.